Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya. Sengaja saya belum pilih ya. Untuk kamu Sio Kuda di bulan Agustus 2021. Kita lihat sama-sama ya, apa yang akan terjadi sama kamu. Kalau seandainya cocok, berarti ini energi kamu yang ketarik. Kalau enggak, berarti bukan. Ini general, energi orang banyak, jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama, tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silakan personal reading dengan saya, kontak WA saya 0877 8055 1041. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kita mulai sama-sama Sio Kuda. Kita ambil kartu untuk kamu. Di sini ada kartu peti mati. Kartu peti mati, kartu negatif, tapi nggak usah khawatir ya. Saya merasakan energi kartu peti mati ini justru mungkin mewakili keinginan kamu sekarang ini, ya, perasaan kamu sekarang ini. Kamu punya keinginan untuk mendapatkan perubahan hidup, ya. Kamu berharap perubahan hidup itu segera terjadi dalam hidup kamu. Dan kalau soal urusan asmara ya, perasaan, sepertinya kamu sudah tidak terlalu memikirkan hal-hal yang bisa mengganggu fokus kamu. Ya, ini bagus loh. Oke? Jadi ada hal yang mungkin harus kamu tinggalkan. Ada hal yang mungkin memang harus kamu kubur. Oke? Dikubur. Supaya apa? Ketika ada kematian, ya, ada kehilangan, berarti kamu akan menemukan hal baru dalam hidup kamu. Begitu juga dengan urusan hati. Kalau memang sudah nggak cocok, ya wes ditanam aja, dikubur dalam-dalam, ya, walaupun nggak enak. Oke? Walaupun mungkin membuat kamu nggak nyaman, membuat kamu istilahnya tertekan, membuat kamu merasa hampa. Oke? Stop mencintai orang yang nggak peduli sama kamu. Stop mengorbankan waktu kamu untuk orang yang nggak pernah menghargai diri kamu. Oke? Energi peti mati ini membuat saya ingin mengatakan itu. Ya, jadi say goodbye aja orang yang hanya membuat kamu toksik gitu, membuat kamu jadi negatif. Ngapain? Oke? Satu hal yang perlu kamu ingat, semakin lama kamu mempertahankan orang yang salah dalam hidup kamu, maka akan semakin lama untuk diri kamu menemukan orang yang tepat. Garis bawahin ya. Jadi semakin baik ketika kamu berani mengambil sikap untuk pergi, untuk meninggalkan, ya, orang yang tidak pernah merespon kebaikan kamu. Oke? Supaya apa? Supaya kamu cepat menemukan orang yang tepat. Bertahan dengan orang yang salah akan membuang waktu kamu, kebuang sia-sia. Belajarlah untuk menghargai diri kamu. Oke? Dan kalau untuk pekerjaan, mungkin kamu butuh suasana baru, pekerjaan baru, atau tempat bisnis yang baru ya, supaya keadaan mati suri ini akan berubah gitu. Jangan stay di tempat yang udah nggak membuat kamu nyaman. Carilah hal yang baru. Gak usah takut kehilangan pekerjaan, gak usah takut mengulang hal yang sama, enggak. Justru akan ada kehidupan yang lebih baik untuk kamu.
Oke, kita lihat kartu berikutnya. Di sini ada kartu awan. Ya, kartu awan, lambang kesedihan, tapi kesedihan itu akan berlalu, nggak usah takut. Oke? Awan itu sementara, ke bawah angin, dia akan hilang lagi, langit cerah lagi. Harusnya kesedihan yang dari dulu mungkin kamu rasakan itu ya nggak usah didramatisir ya. Belajarlah untuk berpikir baik gitu, objektif kata orang itu ya, entah salah sebut atau apa. Intinya ketika kamu mengharapkan perubahan dalam hidup kamu, ya kamu harus bergerak. Jangan takut, jangan khawatir dengan hal yang belum tentu terjadi. Ya, kita lihat kartu awan bermirror dengan kartu apa. Lihat di sini ada kartu menara, pingin ada peningkatan dalam hidup kamu. Ya. Menara ini kan puncaknya tinggi. Ada tahapan, ada tangga yang memang harus kamu lewati. Gak bisa langsung bin salabin langsung ke puncak menara. Orang hidup itu penuh proses, penuh perjalanan. Ya, penuh ujian, penuh pelajaran hidup. Itulah manusia. Oke? Dan saya tahu mungkin kamu merasa kesepian, merasa lonely, apa-apa ya kamu pendam di hati, dan kamu merasa ketika kamu butuh pertolongan ya nggak ada yang nolong kamu, walaupun mungkin kamu punya pasangan ya, entah pacaran, entah suami istri, kayak orang hidup sendiri ya. Jadi jangan pernah bergantung dengan pasangan siapapun. Belajarlah untuk menjadi orang yang mandiri ya. Hargai diri kamu mulai sekarang. Ubah cara pandang kamu. Oke? Di sini lihat, urusan hati yang suka membuat mood kamu ini nggak karuan gitu ya. Jangan gampang tersinggung, jangan terlalu sensitif gitu ya. Selalu ada kesedihan hati dan awan. Ya, kesedihan aja. Jangan begitu ya. Karena apapun yang kamu rasakan itu hanya sementara. Jadi kesedihan yang kamu temui, yang kamu rasakan itu hanya sementara. Jangan buang waktu kamu. Bangkit ya dari keterpurukan. Kartu peti mati. Wow, ini saya senang ya. Kartu bunga keberuntungan nomor 2. Bunga ini setahun sekali berbunga. Artinya apa? Kesempatan. Ya, soal hati. Saya yakin kamu akan menemukan orang yang baru ya. Ini bisa hubungan yang baru, tapi ingat, jangan main hati. Ya, berteman aja dulu. Oke? Berteman aja dulu. Saya melihat akan ada gairah lagi ya. Kamu akan menemukan orang baru. Dan hubungan ini ya akan menghibur kamu. Jadi nggak usah terlalu serius ya, happy-happy aja. Yang penting ada teman untuk bicara, ada teman yang bisa menghibur. Intinya ketika kita berhubungan dengan orang ya udah, jangan gampang menjatuhkan hati kita, jangan gampang cinta, jangan gampang baperan. Nah, begitu. Hidup ini warna-warni ya, kayak nano-nano, pahit, manis ya, semua pasti rasain seperti itu, namanya manusia. Oke? Hidup ini juga kita harus jadi orang yang baik, pemaaf, nggak dendam, nggak iri, nggak dengki, gitu. Kalau kita jadi orang yang pemaaf, justru hidup kita akan nyaman, ya. Kalau kita dendam, ya, kepahitan, yang rugi siapa? Diri kita sendiri. Kalau orang hatinya penuh dengan kepahitan, dendam, sakit hati, otomatis apa? Badannya juga sakit. Dia akan jadi sarang penyakit. Jadi jadilah orang yang baik, jadilah orang yang pemaaf. Oke? Legowo kata orang Jawa itu. Nggak ada gunanya kita dendam siapapun ya. Entah teman, entah keluarga, entah pasangan kita, entah siapapun. Belajarlah sabar. Ya. Sabar itu memang sulit. Tapi ketika kita menjadi orang yang sabar, kita akan terlepas dari beban yang berat. Ya. Nggak usah takut.
Rezeki ada, Agustus, walaupun tidak terlalu besar, ada rezeki. Untuk pekerjaan, sepertinya kalau ada memang tawaran baru untuk bekerja, ya enggak apa-apa, kamu cobalah untuk membuka diri nih. Ya, cobalah, jangan bilang, oh saya nggak paham. Kalau ada kesempatan menghampiri kita, berarti memang udah jalan alam semesta, kamu mesti coba. Orang kalau mau belajar, pasti bisa. Ya, berharap ada perubahan hidup, ya kamu harus berani untuk mencoba apapun. Tentunya yang positif. Ya. Paham ya? Ini bukan personal reading, ini general. Jadi kalau nggak cocok ke semua ya wajar. Kalau mau personal reading ya silakan monggo. Konsultasi dengan Jeng Fonda 2 juta rupiah ya. Jadi intinya di bulan Agustus ini perasaan yang nggak enak itu masih menggelayuti kamu gitu ya. Karena kartu peti mati ya. Bayangin aja kalau kamu dalam peti mati, napas aja susah. Ya. Dan kamu disuruh untuk mengubur apapun perasaan yang nggak enak nih. Urusan hati ini mengganggu sekali. Mending kamu fokus sama karir deh. Ya. Dan ingat, ego itu kadang-kadang dibutuhkan, tapi kadang-kadang juga ya kita harus rem. Ya, nggak usah gampang terpancing lah. Nggak usah terlalu peduli dengan pendapat orang, penilaian orang. Yang menjalani hidup ini atau diri kamu. Ya, nggak usah ada dendam. Udah bersihin hati. Jangan menyimpan kepahitan. Siapapun yang mengecewakan kita, bisa jadi memang dia diturunkan, dipertemukan dengan kita itu ya memang untuk memberi kita pelajaran hidup. Ya, lingkaran karma, jadi muter, kita ketemu siapa, ini itu semua lingkaran karma. Tugas dia bertemu kita tuh apa? Memberi pelajaran hidup, atau dia memberi jalan peluang untuk kita, kan bermacam-macam. Ya, ini aja ya. Dan ingat, stay di rumah, jaga kesehatan. Ya, tidak ada masalah bagi yang percaya nggak percaya COVID, tapi tetap ya sayangi keluarga. Ikutin aja lah peraturan pemerintah. Ya. Dan ingat, rasa peduli mungkin walaupun kecil ya dengan lingkungan kita membantu orang walaupun itu mungkin tidak terlalu besar, bisa jadi itu sangat berarti untuk orang yang sedang membutuhkan. Ya. Jangan tutup mata kalian dengan kesusahan orang lain. Oke? Saya rasa ini aja ya, nggak perlu panjang lebar. Terima kasih banyak. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye. Thank you.